Namun, Henry tidak terpengaruh olehnya. Dia bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Titi di kakinya dan berkata, "Titi, ayo pergi." Titi setuju dengan cakarnya. "Oke, Tuan, ayo pergi." Maya menatap Henry. Terkadang dia merasa tidak mengenal pria ini sama sekali, atau bahkan jauh darinya. Dia selalu acuh tak acuh dan dingin, jadi orang asing tidak boleh masuk. Dia hanya bisa masuk pada waktu tertentu. Henry pergi dengan Titi. Saat ini, Fando tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, "Semua orang sangat bahagia hari ini. Bagaimana kalau kita datang dan mempermainkan badut di keluarga Wijaya itu?" "Oke, Fando, apa yang ingin kamu lakukan?" Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Fando mengeluarkan ponselnya dan mencubit pinggang model lembut Tania. "Aku akan memanggil monster badut dari keluarga Wijaya sekarang. Apa kalian tidak tahu, Tania, kamu akan ke sana nanti. Teleponlah, semakin menawan semakin baik, dan lihat bagaimana reaksi badut itu." "Ya Tuhan, Tuan Fando muda, kamu terlalu besar untuk bermain. Terlalu buruk, jadi kamu bisa bermain." Tania berkata dengan genit, "Tuan Fando, kamu membencinya. Bagaimana kamu memanggilnya?" "Saya tidak tahu bagaimana memanggilnya." Fando mencium pipi Tania. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memanggilnya. Siapa yang menelepon tadi malam?" Suasana di tempat kejadian sudah mencapai klimaks. Keluarga Wijaya tidak pernah diakui oleh bangsawan kelas atas di ibu kota Makassar. Tetapi sebagai kakak dari sungai dan danau, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sekarang putri muda dari keluarga Wijaya yang baru saja ditemukan telah menjadi seperti itu. Fokus orang-orang tentu saja, fokus untuk diejek juga. Fando meletakkan jarinya di atas mulutnya membuat isyarat diam. Semua orang menjadi tenang dengan sangat kooperatif, dan tidak ada suara sama sekali. Fando memutar nomor telepon yang baru saja dia dapatkan, dan menyalakan handsfree. Nada ponsel yang merdu dengan cepat bergema di seluruh aula. Setelah bel berbunyi sekali, telepon di ujung itu diangkat tanpa tergesa-gesa, dan suara yang jelas dan lembut terdengar, "Hei, siapa?" Sekelompok orang yang menahan napas dengan cepat melirik. "Oh, mengapa suara badut di keluarga Wijaya begitu bagus?" Henry membawa Titi ke pintu dan hendak keluar. Tetapi ketika dia mendengar "Hei" ini, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Henry berbalik, matanya yang dalam menyipit menyapu Fando yang nakal, dan melihat telepon di tangannya. Dia tidak tahu keajaiban "halo" ini. Dia merasa bahwa ketika suara yang jelas dan lembut ini mencapai telinganya, hatinya menciut dengan keras. Fando memegang telepon dan berkata dengan liar, "Hei, kamu adalah putri muda dari keluarga Wijaya yang ditemukan kembali kan? Saya Fando, tunanganmu, tapi saya tidak ingin menikah denganmu. Aku tidak akan menikahimu, monster badut. Saya sudah punya pacar." Fando melirik Tania di pelukannya, dan Tania mengangguk penuh pengertian dan dengan cepat berteriak genit ke telepon. Fando juga sangat kooperatif. Dia menyelinap kepalanya di leher Tania dan menarik napas berat, "Baby, you are awesome." Siapapun yang mendengarkan ini memiliki lamunan yang tak ada habisnya. Tetapi mereka menunggu dan menunggu, dan orang-orang di ujung itu tetap diam. Suasananya agak aneh. Orang-orang di ujung sana tidak menerima telepon. Fando dan Tania baru saja berteriak di sini. Fando diam dan berhenti berteriak. Pada saat ini, suara yang jelas dan lembut itu berlalu perlahan, tanpa amarah, tetapi sebuah senyuman yang dangkal. "Apakah itu cukup?" 3 kata sederhana ini membuat Fando terdiam, dan langsung bertanya dengan marah, "Badut, apa maksudmu? Karena kamu bekerja sangat keras, maka aku akan menjadi pendengar yang pendiam. Apa kamu marah? Apa aku lupa memberitahumu sesuatu tentang kerja kerasmu?" Fando marah. Putri bungsu dari keluarga Wijaya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan.
Ada juga Fando. Aku baru mendengar suaramu. Sepertinya lemah, sesak napas. Apa kau sakit? Para penonton tidak bisa menahan diri. Mereka menutup mulut mereka dan tertawa. Wajah Fando berubah dan berkata, "Badut, apa kamu bilang aku sakit?" "Saya baik-baik saja, pria yang kuat." "Apakah karena saya salah dengar? Kamu tidak pernah mengalami sakit punggung akhir-akhir ini, anggota tubuhmu terasa dingin, dan kamu sering buang air kecil?" Mendengar ini, Fando menggelengkan pinggangnya dan mengguncang seluruh tubuhnya. Dengan dua kaki terakhirnya dijepit, dia berubah menjadi udang yang bengkok dan lucu. Detik berikutnya, dia menyadari ada yang tidak beres. Dia dipimpin oleh badut di hidungnya. Dia akan sangat marah. Suara yang jernih dan lembut terdengar lagi, "Impianmu menjadi maco sangat baiklah. Orang harus punya mimpi. Jika mereka terwujud, saya akan tergerak oleh ketulusanmu." "Ya, saya kenal seorang dokter Surabaya yang mengkhususkan diri dalam mengobati defisiensi ginjal. Apakah kamu ingin saya memperkenalkan dia kepadamu?" Fando hampir tidak menghela napas. "Tidak, aku akan menutup telepon." Langsung menutup telepon. Terdengar di seluruh aula, dan setelah beberapa detik, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku hampir mati karena tawa, air mataku mengalir. "Fando, tunanganmu sangat lucu, bagaimana dia bisa begitu imut?" "Fando, kamu gagal menggoda tunanganmu, tapi kamu diejek oleh tunanganmu. Kamu tidak benar defisiensi ginjal kan?" Fando diejek oleh semua orang di tengah, bahkan Tania di sampingnya memandangnya dengan aneh, dan mungkin ingin melihat baik-baik apakah dia mengalami defisiensi ginjal. Henry tidak pergi, bahkan dia sendiri cukup terkejut bahwa dia akan tetap menonton pertunjukan tersebut. Dia bukanlah orang yang suka ikut bersenang-senang, tetapi suara yang jelas dan lembut ini memiliki kekuatan magis yang tidak bisa dia tolak dan tidak bisa menjauh. Tampaknya orang-orang di ujung telepon sangat menarik. Henry berbalik dan pergi dengan Titi. Di koridor, Kevin dan Aldo telah menunggu tuan muda Henry. Melihat Henry telah keluar, keduanya dengan cepat mengikuti dengan hormat. Kevin dan Aldo berkata, "Sepertinya saya melihat senyum tuan muda." Aldo tanpa ekspresi, "Oh." Kevin berkata dengan bersemangat. Tuan muda tertawa. "Sejak dia kembali ke kota Makassar, saya belum pernah melihat tuan muda tertawa." Aldo masih tanpa ekspresi, "Oh." Kevin berpikir sejenak. Apakah tuan muda tertawa karena putri muda dari keluarga Wijaya? Kevin berkata, "Tuan muda, keluarga Wijaya memiliki kontrak pernikahan. Ada seorang putri kecil di keluarga Wijaya yang hilang ketika dia masih kecil. Dia baru saja kembali. Putri kecil ini adalah tunangan Fando." Tidak ada emosi di wajah tampan Henry. Dia menatap Kevin. "Aku menanyakan ini padamu?" "Tidak." Kevin menggelengkan kepalanya. "Tapi jika tuan muda menyukainya, aku akan membiarkan Aldo mengunjungi rumah Wijaya di malam hari, mencuri putri kecil dari keluarga Wijaya, memandikannya dan mengirim ke tempat tidur tuan muda. Biarkan dia menunggu di tempat tidur malam ini." Semua seni bela diri keluarga Wijaya luar biasa. Bahkan seorang pelayan bisa mengepalkan tangan, tetapi ini tidak sulit untuk seni bela diri. Kevin melirik Aldo, lalu Aldo mengangguk dan berkata, "Ya." Henry mengucapkan sepatah kata, "Keluar." Sosok Aldo menghilang tiba-tiba. Kevin terdiam di tempat, terlalu menggertak. Dia tidak bisa menggunakan seni bela diri. Bagaimana cara keluar? Henry kembali ke rumah Mahendra, berdiri tegak dan lama di ruang tamu, membuka kancing setelan hitam dan menyerahkan setelan itu kepada pelayan. "Di mana wanita tua itu?" "Selamat datang kembali tuan muda." Wanita tua itu ada di kamar di lantai atas, kata pelayan itu dengan hormat. "Bagaimana makan wanita tua hari ini, tuan muda?" Wanita tua itu hanya makan semangkuk kecil bubur nasi putih, dan dia masih tidak nafsu makan.
Henry dengan cepat mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa wanita tua itu akan berada di ambang kejadian seperti ini, dan itu tidak akan bertahan lama. Henry berjalan dengan kaki panjangnya dan pergi ke atas untuk melihat wanita tua itu, tetapi berjalan ke pintu ruang kerja. Mungkin karena pintu ruang kerja tidak tertutup rapat, suara dari dalam dengan cepat mencapai telinganya, itu suara Bisma. Bisma pulang hari ini. Ayah, aku akan bertanya lagi, di mana kamu mendapatkannya? Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Kamu dan nenek, kamu semua telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tidak bisakah aku tetap mendapatkannya? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.